Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, kita bahas saat ini kita bahas tentang routing sederhana. Ini kita bahas sehubungan dengan kalau kita lihat di setting jaringan ya, di komputer kita lihat network adapter setting ya, misalnya ini properties. Oke ya, ini kita lihat ada misalnya ini ada gateway ya, ada gateway, ini contoh alamat, ini ada gateway. Nah, ini apa ini gateway ya? Nah, itu hubungannya dengan routing yang akan kita bahas ya. Oke. Kita contohkan misalnya di sini ada dua buah jaringan ya, ini jaringan satu, ini jaringan dua ya. Kita lihat alamat jaringannya PC 1 192 168 10 10. Ini PC 2 192 168 10 11. Ini PC 3 192 168 10 12. Semua perangkat jaringan subnet masknya 255 255 255 0 ya, atau dengan kata lain 24 bit ya. Yang ini 24 bit. Kemudian pada jaringan yang berwarna merah ini 172 16 1 20, di sini 21 dan sampai sini di sini 23 ya, ininya sama, subnet masknya sama 255 255 255 0 ya, 24 bit. Nah, kalau kita lihat karena subnet masknya sekian ya, alamatnya ini, maka yang biru dan yang merah ini tidak bisa berhubungan karena dia tidak bisa berkomunikasi karena dia berbeda jaringan ya, walaupun ini kita sambungkan ya. Kita coba dengan simulasi. Oke, GNS3 kita bikin satu project, misalnya ini project routing sederhana. Oke, kita buat switch, tarik sini, PC nya 3 di jaringan 1, switch lagi, PC 4, PC 5, PC 6. Oke, kita rapikan aja. Oke, ya, kemudian kita sambungkan kabelnya Ethernet 0 sambung ke Ethernet 0, Ethernet 0 disambung ke Ethernet 1, 0 sambung ke Ethernet 2. Ini juga begitu. Klik. Oke. Kemudian ini Ethernet 3 kita sambung ke Ethernet 3 misalnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita kasih alamat ya. Ini misalnya kita kasih alamat tadi, klik kanan, kemudian edit config,
Ini alamatnya tadi 192.168.10.10 10 10. Subnet masnya 255 255. Oke, ya ini kita copy aja nanti. Sip. Ini kita konfigurasinya sama. Ini alamatnya 11 ya. Sip. Ini alamatnya 12. Oke. Yang PC 4 edit alamatnya 172 16 1 20 ya. Kita copy aja, kita simpan. Ini alamatnya 21. Sip. Ini alamatnya 22. Oke, sip. Sekarang kita jalankan. Oke, sudah berfungsi semua. Kita dari sini coba konsol. Oke. Dari PC 1 kita ping ke diri sendiri dulu ya. 192 168 10 10 ya, ke diri sendiri. Ya, berhasil. Dari sini berkomunikasi ke PC 2 11. Oke, mau dari sini berkomunikasi ke PC 3. PC 3 alamatnya 13. Mau kenapa nih ya? Ini biasanya kalau kayak gini ya, stop dulu, kemudian di start lagi. Coba kita lihat. Oke. Oh 13 gak ada ya, salah. 12. Oke, mau ya. Tadi 13 gak ada. Nah, sekarang kita coba ke sini ya. 172 16 1 20. Dari PC 1 ke PC 4 nggak mau ya. Ke PC 2. Dari sini ke sini nggak mau. Ke PC 3, ke PC 6. Dari PC 1 ke PC 6. Oh salah, nggak ada, 22 salah. 22 tidak mau juga ya. Nah, sekarang kita coba dari sini ya, kita aktifkan konsol. Oke. Dari PC 4
ke diri sendiri dulu, ke PC 4. Sorry. Ping 172.16.1.20. Mau ya ke diri sendiri, ke tetangganya PC 5. PC 5 kok 25, nggak ada 25 ya, nggak mau dia. 21. Oke, mau ke PC 6. PC 6 22. Oke, mau. Sekarang dari PC 4 ke PC 1 coba. 192 168 10 10. Ya, tidak mau. 11 dari PC 4 ke PC 2, nggak mau. 12 dari PC 4 ke PC 3, nggak mau ya, ya karena memang dia ini sama sini berbeda jaringan ya. Oke, seandainya PC 3 kita rubah ya, misalnya kita rubah ini, kita stop dulu, alamatnya kita rubah misalnya jadi 172 16 112 misalnya ya. Nah, belum ada, kita start lagi. Oke, ping 172 112. Oke, jadi dia sekarang ini jadi satu jaringan sama sini ya, jadi 3 4 5 6 satu jaringan ya. Nah, karena alamatnya dan subnet masnya seperti bahasan yang lalu, dia jadi satu jaringan. Nah, begitu juga kalau dari PC 1 ke PC 3, karena alamatnya berubah, harusnya tidak mau. Not reachable. Iya, betul ya. Jadi dari sini ke sini nggak mau karena berbeda jaringan sekarang ya. Oke. Kita stop, kita kembalikan. Stop. Satu 92 168 10 12 ya. Kita start lagi. Oke, kita coba ke 12 sekarang ya. Ya, mau lagi ya. Jadi sekarang kembali dia ke jaringan ini karena settingnya, alamatnya berubah lagi jadi satu jaringan. Oke, jadi jaringan ini dan jaringan ini berbeda ya, walaupun ini sudah disambungkan kabelnya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya ini jaringan sini bisa berkomunikasi dengan jaringan sini ya, jaringan yang ini bisa berkomunikasi dengan jaringan yang ini. Nah, itu kita harus menggunakan perangkat yang namanya router ya. Dengan router ini maka dia bisa berhubungan. Nah, kalau kita lihat di router ini memiliki dua buah card ya, ini dua buah Ethernet card ya, satu ini dan satu ini. Yang Ethernet sini itu harus dalam satu jaringan dengan yang di sini. Kita lihat alamatnya misalnya 192 168 10 1 ya, masih jadi satu ya karena subnet masnya sama ya, jadi satu jaringan ini. Kemudian yang di sini juga gitu, ini semua
172.172.16.1 ya, sama 1. Kemudian di sininya 1 ya, hostnya 1. Ini satu jaringan. Nah, perlu ditambahkan di PC-PC sini, pada saat dia misalnya ping atau mau berkomunikasi ya, pada jaringan yang tidak terdapat di sini, dia akan kemana ngelemparnya ya. Maka di sini perlu yang namanya gerbang atau gateway, dan dia di sini tambahkan setiap PC. Gateway-nya adalah ini. Nah, jadi kalau tidak ketemu di sini, maka dia akan lempar ke sini. Nanti biar dia yang mencari. Ternyata ada di misalnya di sini. Begitu juga yang jaringan sini. Gerbangnya mana? Ini yang jadi pintu gerbangnya untuk ke jaringan lain, ya. Jadi untuk ke jaringan lain dari jaringan ini adalah ke sana, ya. Oke, kita demokan. Kita stop dulu. Oke, ini kita putus, delete. Nah, permasalahannya adalah di sini tidak terdapat router, ya. Ini Ethernet, hub, cloud, ATM switch, PM relay, NAT, PC. Nah, gimana caranya? Jadi kita harus tambahkan. Ada banyak macam router ya. Misalnya Cisco, Mikrotik, ya. Apalagi ya, TP-Link, D-Link dan sebagainya. Nah, di sini kita coba akan menggunakan Mikrotik ya. Contoh, Anda masuk ke mikrotik.com ya. Kemudian nanti, nah di sini ada raw image ya. Klik di sini, di download ya. Jadi ini adalah operating system untuk si Mikrotik ya, router Mikrotik. Kita download ya, misalnya seperti itu. Oke, kebenaran saya sudah download ya. Ini dia. Ini setelah di download, kemudian kita ekstrak. Oke, ini dia ya. Kemudian setelah diekstrak, di copy ke nama user ya, Kemu ya. Kita lihat ke C. Ini kita copy ke C, user namanya kita Ken S3 ya, kemudian image Kemu. Ini udah ada ya, misalnya gini. Nah, ini dia, kita copy misalnya gini ya, udah ada. Oke, selanjutnya ya, di sini edit preference, kemudian di Kemu ya, di sini ada new. Oke, kita namakan misalnya Mikrotik. Oke, next saja ya, misalnya ini ya, yang tadi dia kalau mau new image sama aja di browse ini ya. Oke, finish ya, sudah selesai. Apply. Oke. Nah, dia sudah ada sekarang Mikrotik. Tadi belum ada, sekarang sudah ada. Kita taruh di sini. Nah, terus kita konfigurasi di network cardnya ya. Ini network adapternya cuma satu. Padahal kan kita mau menghubungkan dua jaringan ya, jaringan sini dan jaringan sini.
maka kita tambahkan aja jadi 2 ya. Apply, oke. Kemudian kita hubungkan ke kabelnya ini, Ethernet 3 ke sini, Ethernet 1 ini, Ethernet 2. Oke. Nah, oke, setelah selesai kita kasih alamat yang sini nih ya. Ethernet 1 kita kasih alamat 192.16.10.1 ya. Klik kanan, kita run dulu. Nah, pemberian alamatnya ini pakai konsol ya, konsol. Tunggu ya, masih RAM-nya masih kerja. Oke. Admin ini loginnya admin, passwordnya tidak ada password, enter saja. Oke, next, key, quit. Oke. Nah, dari sini nih kita konfigurasi ya. Pertama, cara memberi alamat yang di sini adalah perintahnya IP address ya, add ya. Tambahkan ya alamat IP address, addressnya sama dengan 192.168 berapa tadi, 10.1 ya, 10.1 get subnet masknya berapa bit. Kita lihat kan di sini 255 ya. Ini adalah 24 bit. Strip 24 ya. Untuk interface yang mana? Interface ini atau interface ini ya. Misalnya di sini interface 1. Interface ether 1 misalnya gini ya. Oke, enter. Oke, dia sudah yang ini ya. Kemudian kita beri yang ini ya. Ini Ethernet 2 ya. Sama, ini tinggal diganti 172.16.1 24 bit subnet masknya. Ini Ethernet 2. Oke, kalau kita lihat ya, perintahnya IP address print. Oke, dia sudah ya. Ethernet 1 ini, Ethernet 2 ini ya. Selanjutnya adalah kita masuk ke ini ya, konfigurasi ini, gateway-nya ya, perantaranya kalau misalnya gerbangnya tidak ada di sini, dilempar di mana ya, tidak ada di jaringan sini, maka dia akan menuju gerbang ini dia ya. Oke, konfigurasinya kita rubah, gerbangnya ini IP, kemudian ini adalah subnet mask, berikutnya adalah gateway ya, itu gateway-nya. Sip. Ini juga sama, gateway-nya kita tambahkan. Oke.
Ini juga kita tambahkan gateway-nya. Yang ini gateway-nya ini ya. Tadi gateway-nya 172.16.1.1. Ini 16.1.1. Kita copy. Ini juga gateway-nya sama, tambahkan 1. Ini juga oke, sudah ya. Kita stop, kita jalankan semua. Oke, coba kita dari sini ya, kita buka konsol ping ke diri sendiri 192.168.10 mau ke tetangganya, ke PC 2 11 ya, mau ke tetangganya lagi PC 3 12 mau ya. Kalau yang nggak ada ke 13 nggak ada ya, not reachable ya, nggak bisa baca. Sekarang dia ke PC 4 ya, tadi kan nggak mau setelah pakai setelah pakai router 172.16.1.20 ya. Ntar, mau ya, sekarang dia dari sini sudah bisa berhubungan sama sini ke 21 PC 1 ke PC 5 mau ya. Oke, PC 1 ke PC 6 22. Oke, mau ya. Sekarang kita coba salah satu dari sini, misalnya PC 5 ya. Konsol. Oke. Dari PC 5 ke PC 1. Ping 192 168 10 10. Ya, mau ya. Ke PC 2, dari PC 5 ke PC 2 11 mau, ke PC 3 mau, ke PC 4 dari PC 5 172 16 1 20 mau ya. Jadi dari sini ke sini, dari 5 ke 6 PC 5 ke 6 21 22 berarti ya. Mau ya. Oke, jadi dengan adanya router antara jaringan ini sudah bisa berhubungan ya, dia menghubungkan. Jadi kalau tidak ada, misalnya tidak ada jaringan sini, maka jaringan menuju gerbang yang ini, dia di sini akan melanjutkan ke berikutnya. Begitu juga jaringan sini, kalau tidak ada
gateway-nya kemana, ke sini, nanti dia yang mencari ya. Nah ini bisa bisa banyak lagi nih ya, ini kan cuma dua. Kalau ada tiga, ada empat, nggak masalah ya, kita tinggal tambahkan aja ya. Oke, demikian untuk bahasan kita tentang routing ya, hubungannya dengan gateway ya tadi ya. Demikian, sampai berjumpa di bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.